ketika kamu menerima hadiah dan mahal, itu kan kamu merasa berharga gitu ya. Ingat dan mahal itu Produk lainnya, kalau dibilang produk kita menggunakan kualitas ini bla bla bla, itu bullshit. Semuanya itu, semua orang akan mengatakan produk saya itu paling bagus. Semua memutuskan Pak Toko. Sekarang memang hidupnya sangat fokus sekali di dalam bisnis H&Co. Ya. 100%. Ya karena ini my baby gitu. Anak. Jadi gitu. Apa goals 5-10 tahun ke depan dari untuk H&Co? ada sebenarnya kan kita banyak brandnya. Ada salah satu brand kita adalah to go international. Yes. Artinya membuka offline store di negara-negara di Asia. Oke. Gitu. Salah satu targetnya negara mana yang pengen Singapura. kamu buka? Singapura, Malaysia. Oke. Ya. Kenapa kamu pengen buka juga H&Co sampai ke luar negeri? Nah, brand itu adalah ini pelan-pelan digali ya kemarinnya. Jadi sebenarnya tujuan bisnis kamu apa dan apa sih yang mau kamu tawarkan melalui produk dan service? Karena saya mau membuat orang merasa berharga. Nah, kalau sekarang lagi ngetren-ngetrennya nih ya. Berarti kalau dulu intentionnya kan udah negatif nih. Kalau sekarang intentionnya adalah value yang mau ditawarkan udah berbeda sekali ya. Iya benar. Oke, makanya saya lihat di website itu ada muncul tulisan you are worthy. Mungkin boleh di sharing ke teman-teman itu apa? Nah, worthy atau berharga ya. Yes. Salah satu love language yang lagi ngetrennya sekarang itu sekarang tes MBTI love language personality gitu. Salah satu love language itu adalah receiving gift. Nah, kita mau emphasize di sana. Ketika kamu menerima hadiah dan mahal, itu kan kamu merasa berharga gitu ya. Ingat dan mahal, itu H&Co itu dikenal paling mahal. Kalau Anda setuju, Anda komen di bawah ini, oke? Nah itu kita sering dengar, kok mahal kali ya? Iya. Emang ini apa? Bahannya apa gitu? Ya kalau dibilang, kalau kita menawarkan, kita ditanyakan. Dihitung sesuai bahan. Apa sih bedanya H&Co atau produk-produk yang dikeluarkan oleh brand-brand H&Co itu dan produk lainnya? Kalau dibilang produk kita menggunakan kualitas ini bla bla bla, itu bullshit. Semuanya itu, semua orang akan mengatakan produk saya itu paling bagus. Semua, kamu nanya ke kompetitor manapun tuh, brand saya tuh paling bagus, produk saya yang dihasilkan tuh bahannya paling ini, paling itu, dan premium. Ya apapun lah itu jargon-jargon yang di ini ya, di emphasize, dipromosikan di dalam bisnis mereka. Benar. Dan itu dan di sini kita menambahkan value. Apa sih value yang mau kamu sampaikan kepada customer? Kita mau membuat customer kita yang beli ataupun yang menerima itu merasa worthy, berharga. Seperti yang saya tadi bilang, salah satu perasaan berharga itu bisa melalui menerima atau memberikan hadiah ya. Iya. Lisa tentunya seneng dong kalau misalnya nih saya kasih Harper & Cordon, contohnya salah satu brand saya. Itu kayak merasa kayak prestigious, disayangi. Benar. Itu siapa sih yang mau ngabisin duit banyak untuk sebuah hamper untuk saya gitu kan. Yes. Apalagi yang memberikan tuh karena saya menghormati, menghargai, merespek Ibu Lisa ini, jadi saya memberikan gitu. Jadi yang terbaik. Iya, yang terbaik. Dan itu boleh kalau soal kualitas itu boleh dicoba sendiri. Benar. SML One langganan di H&Co dan dari klien kita semua udah mengatakan this is the best one. Ya, dan produk-produk kita itu added value-nya itu adalah salah satunya memberikan perasaan worthy di sana, dan kita selalu mendeliver suatu perasaan respected, rewarded, karena itu merupakan sebuah penghargaan. Dan ada satu lagi adalah refresh. Dengan refresh itu artinya selalu memberikan inovasi-inovasi baru kepada customer, mau itu dari produk, desain, kualitas dan lain-lain tuh kita selalu memberikan sesuatu yang baru melalui inovasi-inovasi yang kita tawarkan gitu. Ini di sini ada tim khusus R&D gitu nggak sih? Saya sendiri. Kalian tahu ya, ini H&Co punya 5 cabang.
jual semuanya secara online di Indonesia. Terus tadi saya lihat ada motor itu spesial nganterin barang-barang customer untuk di kota Medan. Asal Anda tahu, itu website, itu social media, itu R&D. Tahu nggak siapa yang kerjain? Bosnya langsung gitu loh. Ya kita ada didukung tim juga sih. Iya, Ya, tapi artinya kan amazing sekali ya, kayak serba bisa semuanya. Saya boleh tahu nggak, ketika kamu melakukan seperti ini gini semuanya memang karena suka ya? Atau memang nggak trust kepada tim gitu? Kalau trust itu mungkin subjektif ya, Yes. tergantung dari kemampuan si tim tersebut. Tapi saya seneng gitu, saya seneng ngerjain back endnya gitu, kayak ngelihat websitenya itu gimana saya mau Mendeliver. soalnya kalau misalnya namanya edit website itu kan bukan kerjaan setiap hari, itu kan mungkin Yes. kerjaan satu hari di mana kita ada produk baru kita cuma update gitu doang. Yes. Dan ada artikel, saya seneng nulis juga. Jadi saya nulis artikel, saya nulis blog, saya nulis konten-konten di website, di Instagram gitu. Nah ketika itu dikerjakan itu kan bukan menyita waktu yang kayak setiap hari 7 hari seminggu gitu. Itu hanya menyita waktu kayak mungkin sehari dalam 2 minggu gitu. Dan itu kayak membuat saya puas gitu, karena ini loh yang mau saya sampaikan kepada calon-calon pembeli, Yes. kepada orang-orang di luar sana, bagaimana saya mempotray. Mungkin kalau dikerjakan oleh tim itu tidak sesuai dengan apa yang bakalan ada di mastermind saya gitu. Yes, mastermind dari si founder. Ya, tapi kalau dengan itu apa yang disampaikan melalui website dan media-media lainnya itu lancar, itu otomatis customer melihat sebuah, oh ini toh brandnya gitu. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman semuanya, satu hal yang mungkin saya bisa simpulkan dan mempelajarin yang membuat H&Co ini yang selama 10 tahun perjalanan pernah tutup 4 toko, ternyata salah satu kesalahan itu adalah we don't know the goal. Kita nggak tahu sebenarnya ending atau intention yang mau kita lakukan di dalam sebuah bisnis. Jadi untuk Anda mau melakukan sebuah bisnis, ingat, cari tahu intention Anda itu apa, goalnya itu apa. Dan yang kedua paling penting sekali supaya toko Anda nggak tutup, ayo lakukan dulu namanya market research, lakukan dulu semuanya data-data dikumpulin sehingga Anda bisa mereview dan Anda bisa buka satu toko dulu tanpa tergesa-gesa hanya karena ego semata. Kalau enggak seperti bapak ini ya tutup 4 toko. Dan hal yang ketiga, kita memastikan bahwasannya di dalam bisnis apapun kita harus bisa memberikan yang namanya value. Jadi apa yang membuat bisnis Anda berbeda dengan yang lain itu adalah value yang ingin Anda sampaikan. Nah, untuk value ini memang nggak bisa dicari dimanapun, dan you have to ask yourself why you start the business. So find the why so you know how to grow the business. That's the thing yang very important begitu ya. Jadi ini satu kesimpulan yang saya dapat. Next saya pengen ngobrolnya, ini banyak banget yang saya bisa pelajarin ya. Dari berhenti memutuskan Pak Toko, sekarang memang hidupnya sangat fokus sekali di dalam bisnis H&Co. Ya. 100%. Ya karena ini my baby gitu. Anak. Jadi kayak ini salah satu yang pelajaran dari my baby. teman-teman lainnya pelaku bisnis juga. Itu dibilang kayak gini. Jadi mempunyai bisnis itu seperti punya anak gitu. Yes. Jadi kan itu gimana cara ngajarin bicara. Awalnya itu disuapin dulu, kayak harus dipantengin dulu, diliatin. Nanti pelan-pelan udah grow, bisa di program untuk menjadi mandiri gitu, autopilot dan lain-lain. Nah, tapi awal-awalnya itu kan harus mau jadi orang seperti apakah si anak ini gitu. Sama dengan di bisnis, mau menjadi apakah bisnis ini gitu ke depannya gitu. Apakah kamu mau menjadi sebuah bisnis yang cuan-cuan terus tanpa memperhatikan value-value yang ada gitu, atau mau cuan sambil bisa value-nya itu tetap jalan gitu. Oke. Ya, ini bagus banget ya. Untuk Anda yang mau menjalankan bisnis, ingat, treat your business like you treat like a baby. Kalau kamu pengen bisnis Anda seperti apa, pastikan Anda sendiri memang put the intention dulu ya. Udah autopilot belum sih sebenarnya H&Co sekarang? Di beberapa departemen saya bilang bisa sudah. Tapi ada beberapa yang belum, masih
memerlukan pengawasan, apalagi sekarang kan zaman digitalisasi ya. Ya. Banyak sekali yang online ini masih harus dipantau. Problem-problem baru yang menjadi pelajaran-pelajaran baru itu selalu muncul setiap harinya gitu. Oke, well. Nah, kalau untuk hari ini yang mendengarkan, ada anak muda yang baru mau memulai bisnis pastry nih, gitu. Apa sih tips bagi dari si Howie sendiri, Howard, untuk anak-anak muda atau siapapun yang mau memulai bisnis pastry? Nah, kalau seperti yang tadi Bu Lisa udah bilang adalah know your why. Apa sih yang mau ditampilkan di bisnis? Apakah karena teman lain buat bisnis, oh saya juga mau dong buat bisnis gitu, karena saya nggak mau ketinggalan. Apakah saya apa yang mau saya ciptakan di bisnis, apa yang mau saya deliver ke customer saya? Apakah saya hanya mau buat tren? Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kalau cuma mau ikut temen, mau memuaskan ego untuk mau membuktikan ke orang lain. It's okay. Tapi ini dilihat juga lifespan of the business juga. Apakah kamu mau bisnis yang ikut tren, yang setahun 2 tahun gone, itu juga nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Benar. Atau kamu mau bisnis yang sampai anak cucu gitu. Dan tentunya saya mau yang kedua dong gitu. Susah-susah build a business, build a brand gitu, dan sampai anak cucu itu merupakan suatu kebanggaan gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah rapi secara internal. Ini saya ngomongnya berdasarkan 10 tahun pengalaman saya ya. Ketika kamu rapi secara internal, finance-nya jelas, manajemennya jelas, karyawan satu dengan karyawan lain itu mempunyai job desk yang jelas dan semuanya terstruktur, itu akan terjadi yang namanya harmonis. Perusahaan itu akan harmonis dan semua orang tahu porsi kerjanya masing-masing dan tahu perusahaan ini sebenarnya mau diarahkan kemana. Gitu. Nah, kalau ketika sudah rapi secara internal, itu mau buka cabang, mau ekspansi, mau franchise, mau apapun itulah, goal kedepannya itu jelas dan terarah gitu. Tapi kalau misalnya, saya mau buka cabang nih, tapi finance saya nggak, cost saya berapa ya? Nggak bisa hitung gitu. itu pengalaman saya juga gitu, karena dulunya kan nyali ya dulu ya. Jadi apapun tuh kayak gas terus gitu. Nah, kalau rapi secara internal itu penting, bukan dari pembukuan doang, dari manajemen, dari terstruktur. Misalnya ada siapa yang mengerjakan porsi kerja apa. Jangan satu orang mengerjakan semua divisi gitu, mau dia yang jualan, mau dia yang buat, mau dia yang terima chat, balasan. Jadi membagi divisi itu juga penting, tapi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dan kompetensi benar dan size perusahaannya juga. Mungkin ada pekerjaan yang masih harus merangkap, tapi kalau sudah besar itu diferensiasi dan job desk masing-masing jelas, itu alangkah bagusnya. Jadi si staff tersebut juga tahu dan jelas sebenarnya saya di sini sebagai apa gitu. Saya ngapain di sini ya? Okay, so these 2 tips very important untuk Anda yang baru mau menjalankan bisnis pastry atau bisnis apapun itu. You have to remember, number 1 is find your why you start the business, so you can grow your business later. So when you know the why, you will know how to find the how also. Second, it's rapi internal. Ini juga mengingatkan saya ya. Tapi bersyukur sih dari pertama saya jalani bisnis, pengalaman saya dulu puluhan tahun bekerja, itu memang rapi internal penting sekali. Job desk-nya juga penting, sehingga perusahaan Anda nanti ketika mau autopilot dan semuanya itu akan lebih mudah lagi. So, semoga ini membantu Anda. Saya mau nanya, gimana biar perusahaan itu terus bisa, kalau tadi kan memulai, ini mungkin yang mendengarkan mereka udah berbisnis nih. Bagaimana mereka bisa tetap bertahan gitu. Apapun yang terjadi membuat Anda itu tetap bertahan bisnisnya. Jadi nggak kayak udahlah kayaknya aku memang nggak di sinilah bidangku, aku kayaknya stop aja gitu. Saya balik lagi sih, know your why yang tadi dibilang. Jadi kenapa dimulainya itu remember why you start the business gitu. Apa sih yang kamu mau capai gitu. Dan goal itu bukan
bukan linear. Buat sebuah bisnis itu bukan linear gitu. Itu seperti detak jantung, ada naik turun gitu ya. Yes. Jadi kalau ketika itu terjadi, itu take it as experience. Dan untuk mempertahankan si api tersebut ya tadi ya. Untuk mempertahankan api tersebut itu adalah dengan belajar sih. Dengan mengikuti perkembangan zaman. Kalau saya dari dulu hanya buka toko tanpa belajar atau masuk ke digitalisasi atau apapun yang sedang tren sekarang gitu, itu nggak bakalan buat bisnisnya grow dan bertahan. Nggak bakalan bertahan karena kita seiring majunya waktu, tren, teknologi dan lain-lain itu kita mau nggak mau ikut untuk biar bisa berkembang dan tidak stagnan lah. Karena ketika kita nggak belajar kan kita stagnan di situ ya, sama bisnis kita dibiarkan dia nggak berkembang, terakhirnya grow your goals. Grow your goals. It's very important. Jadi goal itu bisa di ini ya. Sering saya dulu dari coach saya itu kalau mau makan gajah itu gimana? Nggak mungkin telan bulat-bulat ya, itu dipotong-potong dulu gitu. Jadi kalau dipotong dulu itu goalnya dipotong-potong juga gitu. Jadi porsi kecil. Jadi goalnya di segmen menjadi misalnya goal bulanan, goal tahunan, goal 5 tahun, goal 10 tahun. Itu penting untuk mempunyai goal contohnya 25 tahun ke depan. Meskipun itu terdengar impossible, but kerjakan aja gitu. Ya. Ada short term goal, middle term sampai long term goalnya itu sangat extra penting. Long term gitu. Extra long termnya juga harus ada soalnya ya. Kalau misalnya ini loh yang mau saya capai. Ketika saya tadi bilang saya declare ke staff saya, kita mau buka di Asia gitu. Bukan jalan Asia ya. Tapi di seluruh Asia gitu. Itu kayak pertanyaan pertama itu udah menakutkan gitu. Apakah bisa gitu. Tapi ya oke, kalau mau buka Asia berarti productionnya gimana, ekspornya gimana dan lain-lain itu kan pelan-pelan di ini. Ya meskipun kita menuju sana dan memang belum sampai sana, tapi paling tidak kita berjalan atau berlari itu arahnya ke sana gitu. Bukan jalannya malah ke arah lain atau jalan di tempat jadinya. Benar. Oke, di sini aku bisa mempelajari sesuatu bahwa saya penting sekali untuk bertahan di sebuah bisnis tetap sama. Know your why. Sehingga dan yang kedua itu adalah never stop learning, because when you stop learning you stop growing. Dimana yang kalau kita udah stop growing ya bisnis kita bisa stagnan. Dan kalau Anda pengen bisnisnya terus berkembang ya terus belajar. Oke, terima kasih sekali untuk Howard yang udah ngobrol. Pertanyaan terakhir kepada dirimu, aku penasaran banget. Coba kamu bayangkan adalah apa sih 25 tahun ke depan, itu berarti usia kamu sekitar 50-an. Apa yang kamu lihat di H&Co? Kita udah grow secara internasional, mempunyai cabang-cabang dan mendeliver value-value kita, membuat orang merasa berharga dan membuat dunia ini penuh cinta gitu. Jadi dengan produk dan service yang kita tawarkan gitu. Jadi dengan adanya presence brand-brand H&Co di global, itu bisa menyentuh lebih banyak orang lagi. Dan tadi ada dibilang ya soal kita sejalan dengan sustainability dan apa yang kita ciptakan juga berdampak positif dengan lingkungan. Dan goal kita yang lain juga kita mau berpegang seperti plastic free, kita membuat produk-produk yang berpegang pada ramah lingkungan, tidak membunuh dan lain-lain gitu. Untuk dalam artian vegetarian ya, bukan membunuh staff ya. Tidak membunuh untuk dari produk-produk salah satu brand kita Harper & Corden, produk-produk kita vegetarian. Jadi kita tidak membunuh untuk mengambil bahan untuk dijadikan produk kita gitu. Nah, itu salah satu mekanisme untuk mencapai goal kita dan sejalan dengan company vision, mission dan core value-nya sendiri. Ya, oke. Well,
luar biasa. Sebenarnya di sini saya mengetes, ya kan? Karena tadi kan beliau masih bilang kan kita harus tahu seperti kita merawat baby kita. Jadi dia sudah bisa melihat anak saya sudah besar ketika dia usia 50-an. Pada kala itu yang dilihat adalah perusahaan H&Co ini udah bisa berkembang secara global. Jadi nanti suatu hari kalau saya ke benua Eropa usia 50-an tahun saya sudah bisa menikmati H&Co. Apalagi juga Amin. produk-produknya adalah ramah lingkungan. Nah, untuk teman-teman semuanya mungkin pengen mengetahui lebih dalam tentang H&Co, no worry, you can directly go to www.howie.co atau juga teman-teman bisa go to the www.harperandcordon.co atau langsung saja ke Instagramnya. Jadi Instagramnya ada howie.co dan juga harperandcordon.co. Nggak Harper and Cordon doang. Oke, Harper Ya, and Cordon doang. Oke, atau kamu boleh aja langsung cek aja di sini. Oke, langsung cek aja di sini karena nanti mungkin Anda tadi pengen tahu bahwasanya tentang core value, vision dan mission. Saya rasa ini H&Co ini adalah salah satu perusahaan lokal di Kota Medan yang sudah berkembang secara menyeluruh di Indonesia dan sudah terkenal. Brandnya itu adalah salah satu brand yang bergengsi, mahal, tapi beliau tetap bisa mempertahankan bukan hanya quality tapi core value. Core value-nya yang jelas dan value yang ditawarkan tuh sangat jelas sekali. So everyone when you receive the gift from H&Co, you feel the worthy. Kamu merasa berharga. Orang yang memberikan tuh respect kepada Anda, dan karena itu orang yang menerima juga merasa direspect gitu, merasa berharga. That's why this you are worthy itu ternyata sudah sangat tersampaikan sih, karena saya adalah salah satu customer dari H&Co. Oke, jadi untuk tahu dari itu Anda bisa belajar ya tentang sustainability, bahkan tentang waste managementnya. Di sini mereka itu kalau rotinya nggak habis itu nggak dijual lagi. Kalau besok harinya itu mereka udah kerja sama ya. Ya, kita bekerja sama dengan food bank, local food bank, dan mereka akan menyalurkan kepada teman-teman kita yang membutuhkan gitu. You see what they are doing, the bisnisnya itu benar-benar sesuai dengan value-nya, pengen giving impact to the society as Ini well. ada satu pengalaman sih. Kemarin, jadi kita kan sebenarnya baru buka. Jadi 3 cabang, kita baru buka 3 cabang tahun ini. Gila lu, jadi, ya, kita dari lagi 5 cabang itu sebenarnya 3 cabang itu dibukanya tahun ini. Di masa pandemi lu buka cabang ya. Oke. Nah, pertama kali yang saya pikirkan bukan jadi salah satu deklarasi saya lah, saya mau buka 8 bakery tahun ini. Jadi itu kan rotinya banyak. Jadi saya bukan nyari lokasi mau buka di mana, tapi saya nyari kalau rotinya nggak habis mau disalurkan kemana ya. Malah saya nyari food banknya duluan daripada saya nyari lokasinya. Itu kayak staff saya sampai, Pak ini apa nggak rugi? Nggak mikirin rugi dulu. Nggak dong. Maksudnya saya mikirnya secara long term. Kalau lokasi kan available di mana-mana. Tapi kalau distribusi dari produk yang tidak habis terjual itu bakalan sebuah job yang sangat susah untuk kita. Jadi saya di sana terpacu untuk mencari food bank gitu. Dan kamu kalau berpikir begitu bukan nanti jadi terpacu bener rotinya nggak terjual? Beda. Soalnya intention saya sejalan gitu dengan cuan dan tetap sustainability gitu. Iya. Oke. Ini dia pokoknya cuan tetap jalan tapi soalnya kalau bagian cuan tuh saya udah yakin pasti cuan gitu. Cuman ya pastinya kalau produk yang tidak terjual tuh kan kayak ada faktor cuaca, kalau jalanan ditutup atau faktor-faktor lainnya yang membuat customer X, ya. Tiba-tiba lockdown atau apapun kan customer kan tidak datang gitu. Dan tiba-tiba kalau itu ada solusi langsung gitu, udah dipikirkan dahulu gitu. Aku udah tadi mau tutup wawancaranya, tapi penasaran aku, 3 toko ngapain kamu buka 3 cabang di masa pandemik? Cuan kamu di masa pandemik ini? Ya, Terima kasih masih cuan. Saya sangat bersyukur ya di tahun ini kita selama pandemi juga nggak tutup dan tidak merumahkan satupun staff. Bahkan menambahkan staff. Ya kita tahun ini tambah staff. Kita tahun ini buka cabang dan ya kita sangat bersyukur masih diberikan bisnis di masa pandemi ini. Oke. Amin, luar biasa sekali ya, karena ini value-nya jelas, semuanya jelas. Jadi pandemik maupun nggak pandemik is actually only salah satu salah satu malahan bukan cobaan dan tapi dijadikan sebagai tantangan. Benar. Sehingga bisnisnya bisa berkembang sampai menyeluruh ke seluruh Indonesia. Baik, terima kasih kepada Ko Howard. Kita akan tutup dengan satu kalimat motivasi untuk teman-teman yang mendengarkan.
Jadi buat teman-teman yang mau berbisnis, bekerja atau di dalam kehidupan sehari-hari, apapun tujuan, kerjaan, action yang dilakukan itu based on love, bukan fear ya, atau yang kita sebut dengan ego. Ketika segala sesuatu yang dilakukan based on love, itu akan sangat didukung oleh orang-orang sekitar, oleh orang-orang atau kalau boleh dibilang semesta juga ya. Jadi ketika do things with love, not fear, not ego. Do things with love, not fear, not ego. Then you can find the happiness, not only in terms of the happiness in life, but even that you can got the happiness in cuan also. Happiness in cuan. Iya. Saya suka itu. Baik, thank you so much Kowe. Di dalam sela-sela kesibukannya masih bisa berkenan berbagi di Lisa Chang Show. Thank you ya Kowe ya. Thank you. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengarkan sampai di akhir. Semoga obrolan singkat saya bersama dengan Howard Anda bisa mempelajari sesuatu. Dan ingat bahwasannya apapun yang Anda lakukan, bisnis apapun yang Anda lakukan saat ini, remember to find the why. So you know to do it later. So you know it to do it how. So this is remember, find the why, you start the business. Sehingga bara api terus menyala, mau itu masa pandemi, nggak masa pandemik, kamu tahu alasannya kenapa kamu berbisnis. And remember, apapun yang kita lakukan, seperti kata Ko Howard tadi adalah, do it with love. So you'll find the happiness in life and you find the happiness in cuan also. Sampai jumpa di lain kesempatan di Lisa Chang Show. Semoga melalui acara ini Anda bisa mendapatkan sesuatu. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is a life changing. Bye-bye. See you. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing. Untuk teman-teman yang mendengarkan Lisa Chang Show, kalau Anda merasa acara ini bermanfaat, biasanya orang selalu bilang, berbagilah selama Anda masih bisa berbagi. Jadi cukup klik aja tombol share kepada teman Anda, copy linknya, kasih tahu kepada mereka untuk dengarkan podcast ini. Akan lebih indah lagi kalau Anda bisa bantu saya untuk klik the notifications, loncengnya, supaya setiap Sabtu jam 8 malam kita bisa bertemu dan malam minggu bersama.